7 masuk ke halaman 8. Ani ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sam'a sam'allahu bihi wa man ra'a ra'allahu bihi. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memperdengarkan amal kepada orang lain, maka Allah akan memalukannya di hari kiamat. Dan barang siapa berbuat riya, maka Allah akan membalas riyaknya itu. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan, mohon dijelaskan, barang siapa yang memperdengarkan amal kepada orang lain, maka Allah akan memalukannya di hari kiamat. Ya sudah sangat jelas itu, sehingga kita beramal, kemudian kita ceritakan pada orang lain, biar orang lain dengar amal baik kita. Kalau itu yang kita lakukan dengan tujuan riya, maka Allah akan memalukan kita. Allah akan memperdengarkan kepada manusia bahwa amal yang dilakukan oleh fulan itu bukan untuk Allah, tetapi untuk dipuji. Misalkan ya tadi contoh yang paling nyata, yang sangat potensi untuk riya, itu ibadah-ibadah yang ada kaitannya dengan materi. Haji, umroh, mangkat haji kok ora nek sing ngerti, rugi. Ora disebut Pak Haji, enggak disebut Bu Hajah. Sudah mengeluarkan biaya yang besar, kok tidak ada yang tahu. Kemudian hatinya dibisiki oleh setan, cerita ben do ngerti. Cerita. Oh mbok ora nek sing takon ning cerita nek kowe arep haji. Nah, lantas yang awalnya ikhlas karena Allah, kemudian termakan oleh bujuk rayu setan sehingga cerita kemana-mana. Nyuwun doane nggih, besok saya mau berangkat haji. Apa ndak boleh pamitan? Boleh pamitan, tapi hati-hati. Hati ini harus ditata betul. Kalau tidak bisa menjaga hati, sekalipun pamitan mau berangkat haji, bisa-bisa sum'ah kita. Infak, sedekah juga begitu. Kalau tujuannya mengajak orang lain, memotivasi orang lain agar beramal sebagaimana yang dia lakukan, agar juga mau infak sedekah, maka tidak apa-apa. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Saya ingat itu Al-Baqarah 271. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 271. Wa in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, ada notnya tidak itu? Menampakkan sedekahmu, maksudnya menampakkan sedekah dengan tujuan supaya dicontoh orang lain. Kemudian jika kamu menyembunyikan sedekah itu lebih baik dari menampakkannya, karena menampakkan itu dapat menimbulkan riya pada diri si pemberi dan dapat pula menyakitkan hati orang yang diberi. Ya, menampakkan riya
itu baik. Menampakkan sedekah itu baik. Tetapi dengan tujuan agar memotivasi orang lain, bukan untuk tujuan riya. Namun demikian menyembunyikannya khairul lakum, lebih baik. Kita menyembunyikan amal kebaikan, menyembunyikan sedekah, infak, itu lebih baik daripada kita tampakkan. Meskipun menampakkan untuk memotivasi orang lain itu juga baik. Kenapa menyembunyikan kok lebih baik? Karena menampakkan itu meski awalnya untuk memberi contoh pada orang lain, namun kalau iman masih lemah, nanti akan menjadi riya dan menyakiti hati si penerima. Sehingga orang yang menerima akan terlihat, akan diketahui oleh orang lain. Maka lebih baik menyembunyikan. Kalau memang kita mau menampakkan dengan memberi contoh, itu ternyata masih punya sifat riya. Oleh Allah kita diberi cara. Kalau memang tidak bisa memotivasi, memberi contoh yang akan berujung pada riya, lebih baik disembunyikan. Lah, memperdengarkan amal tadi tentu yang akan dipermalukan oleh Allah adalah orang yang memperdengarkan amal bukan tujuan untuk dicontoh, namun untuk pamer, untuk riya. Nah, itu yang akan dipermalukan oleh Allah. Adapun orang yang memperdengarkan amal dengan tujuan mengajak orang lain, jauh dari kata riya, pamer, dan sum'ah, maka tentu tidak akan dipermalukan oleh Allah. Yang dipermalukan oleh Allah yaitu orang yang menceritakan kebaikannya pada orang lain dengan tujuan pamer. Meski lisan kita mengatakan insya Allah kula mboten pamer, tapi Allah Maha mengetahui. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Sekalipun lisan kita mengatakan insya Allah bukan untuk tujuan riya dan pamer, insya Allah hati saya ikhlas. Apa yang ada dalam hati ini Allah Maha mengetahui. Sehingga lisan menyatakan tidak riya, namun kalau hatinya riya, Allah tidak bisa ditipu. Kalau manusia masih bisa ditipu, karena manusia itu melihat zahirnya saja. Kalau dia ngaku tidak riya, mosok kita akan nelesih-nelesih, mosok kowe ra riya, tenane mosok ora pamer. Dari mana kita akan tahu isi hati orang lain? Maka nahnu nahkumu bidzahir, kita itu menghukumi dari tata lahirnya. Kalau orang sudah mengaku tidak riya, ya sudah, kita kedepankan husnudzon. Namun jika ternyata lesannya mengatakan tidak pamer, hatinya mengatakan pamer, Allah itu khabir, maha teliti, maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Jangankan yang kita tampakkan, yang tersembunyi sekalipun, yang belum kita tampakkan, belum kita omongkan, Allah itu sudah maha mengetahui. Maka hati-hati, hati-hati sekali ini terkait dengan riya. Kan seringkali ada manusia cerita dengan orang lain, cerita tentang kekayaan, cerita tentang kemewahan, cerita tentang kenikmatan yang didapat. Meski awalnya dibuka dengan kalimat-kalimat seolah-olah itu tidak untuk pamer, untuk tidak sombong. Ini contoh bapak-bapak gendi, kalau tadi ibu-ibu ya. Dengan pirsa mboten Pak, ini maksud kula bukan tujuan sombong leh ini. Niki demi Allah, saya tidak sombong. Saya tidak sombong, ini hanya tahadus bin nikmah.
Alhamdulillah kemarin saya diberi rezeki oleh Allah sehingga sekarang saya bisa beli mobil. Ini ki mboten sombong le, bukan sombong. Jenengan ampun suudzon. Jenengan ampun suudzon ini bukan sombong. Lah itu mobilnya baru saya beli di sana. Jenengan nanti kalau beli saya antar Pak. Saya sudah kenal baik dengan orang di dealer itu. Padahal dia cerita pada orang yang tidak punya mobil. Maka orang yang punya mobil jangan menceritakan mobilnya pada orang yang tidak punya mobil. Itu bentuk kita menjaga satu dengan yang lain. Orang yang gajinya besar jangan cerita tentang gajinya pada orang yang gajinya pas-pasan, pas butuh, pas enek. Taruhlah gajinya sebulan misalkan 30 juta. Yang satu hanya 1 juta. Cerita, wah ndek wingi kula bar nampa gaji Pak niki lho. Slip gaji saya 30 juta. Sing diajak cerita orang yang oleh Allah dicukupkan sebulan 1 juta. Nah, orang ini tidak bijaksana. Sedangkan nasihatnya kallimin nas ala qadri uqulihim. Bicara dengan lawan bicaramu sesuai dengan kadar kemampuannya. Nah, orang punya gaji besar, punya mobil mewah kok cerita dengan orang yang gajinya 1 juta. Nah, jangankan mobil, pit ontelnya nyilih gitu loh. Bagaimana mungkin kita akan bercerita meskipun dibuka dengan kalimat-kalimat yang seolah-olah tidak sombong. Pak, pangapunten, niki mboten sombong. Tapi tahadus bin nikmah. Saya kemarin bisa beli mobil. Alhamdulillah sak menika nek Jawa mboten kejawaan. Panas mboten kepanasan. Cerita dengan orang yang mobilnya tidak ada AC-nya. Ini kan sombong. Sekarang ibu-ibu ya, Bu, alhamdulillah kalau wingi kula ten mall ini. Alhamdulillah saya belanja tidak lihat harga. Nah, konon katanya menurut ibu-ibu, sebagian ibu-ibu di luar sana, di sana jauh, bukan di sini. Konon katanya bahagia itu kalau belanja tidak melihat harga. Ini konon kabarnya begitu. Nah, kalau memang itu terjadi pada diri kita, na'udzubillah. Kebahagiaan itu tolak ukurnya bukan harta. Ini kabarnya orang kalau belanja shopping, kalau masih melihat harta apa meneh jek nawar, itu katanya tidak bahagia. Tapi orang yang belanja langsung ambil sat-set. Itu katanya bahagia. Nah, ini tolak ukurnya berarti harta benda dipertuhankan oleh harta tidak sadar. Orang bahagia itu ya, saat kita murojaah Quran tanpa melihat mushaf. Itu salah satu bentuk kebahagiaan. Ya, salah satu bentuk kebahagiaan. Orang bahagia itu kalau kita di mana saja kita berada, dalam kondisi apapun kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Itu orang yang bahagia. Bukan orang yang belanja tanpa melihat harga. Ini pola pikir yang terbolak-balik. Masa hanya belanja tanpa melihat harga kok bahagia piye? Dipertuhankan harta benda tanpa sadar. Sehingga sama-sama belanja di mall, yang satu mengambil tanpa melihat harga, habis itu melihat sampingnya. Kan ada itu kan ada apa namanya harganya. Melihat sampingnya ngilang-ngiling rego, bari itu rembukan. Misal diantar suaminya, mahal niku Mas. Oh ide ojo kuwi ya.
Jangan itu. Yo sing ning nggon kotak kono wae diskon 100%. Lah, yang belanja tanpa melihat harga tadi kebetulan melihat dan mendengar, muncul kesombongan. Ya, belanja mesake men mau arep kepengin anu ning mall kok mung ngilang-ngiling rego. Jane arep belanja apa arep nonton rego? Jane iki di mall ini mau belanja atau mau lihat bandrol? Muncul kesombongan. Dipertuhankan harta benda tanpa dia sadari. Padahal kata Allah, ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq. Apa yang ada pada sisimu akan habis, akan sirna. Dan apa yang ada pada sisi Allah itulah yang kekal abadi. Ya, maka tidak perlu, jangan bangga dengan hartanya. Jangan sombong dengan hartanya. Ya, kita hati-hati sekali dengan riak ini ya. Orang sombong, orang bisa riak itu tidak hanya bertambah harta. Ziyadatul mal bisa sombong, bisa riak. Itu wajar ya. Biasanya manusia, oh iya saiki dadi wong sugih. Makane kemaki, makane kemayu. Dhisik rung duwe kaya ngono, nelongsone melase kaya ngono. Sekarang jadi orang punya, jadi sombong, kaget orang siap sugih. Maka ziyadatul mal jadi sombong. Ziyadatul ilmi, tambahnya ilmu, gelarnya berderet-deret, juga jadi sombong. S1, S2, S3. Di Indonesia ini kan dari kita pendidikan dasar kan S semua. Sampai kademen kita ini. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Meski S3 ya cek butuh S teh. Sehingga silau bertambahnya gelar di depan atau di belakang namanya jadi silau. Ada orang yang salah menyebutkan gelarnya saja marah-marah. Wih kurang titik. Gelar saya itu ini. Angel-angel sekolah kok dapat gelar tidak disebut. Untuk apa arti? Apalah arti gelar duniawi kalau tidak bisa lebih mendekatkan kita kepada Allah. Semua akan habis itu. Bukan berarti tidak penting. Juga penting, ning tidak perlu. Ada orang salah nyebut gelar kita, yura popo. Tidak usah marah. Untuk apa marah? Orang salah nulis gelar, ya tidak masalah. Maka saking hati-hatinya di setiap undangan itu selalu tertulis, mohon maaf bila terjadi kesalahan penulisan gelar dan nama. Gelarnya salah, yura popo. Misalkan gelarnya LC diwalik dari CL, ya enggak apa-apa. Enggak masalah. LC, L-nya besar, C-nya kecil, ditulis besar semua, ya enggak apa-apa. Atau ditulis kecil semua, enggak masalah. Wong sekarang banyak temannya kok, habis pandemi kemarin. LC lulusan COVID, ya toh? Banyak temannya. Sehingga punya banyak teman. Apalah arti gelar kalau untuk sombong? Ya, maka hati-hati sekali. Ziyadatul ilmi, tambahnya ilmu, tambahnya gelar bisa menjadikan kita sombong. Samping itu ziyadatut ta'ah, tambahnya taat juga bisa menyebabkan kita sombong. Taat pada Allah, kita jamaah 5 waktu ke masjid. Begitu mendengar azan kita berangkat, delalah melewati orang Islam juga tidak segera ke masjid. Berjalan ke masjid dengan hati yang dibisiki setan, hati yang sombong. Lah iya toh. Adzan ngakune Islam ning kok ora ning masjid mbok kaya aku iki lho. Mendengar adzan saya langsung ke masjid.
mendengar adzan bahkan 5 menit sebelum adzan saya sudah di masjid, nanti dapat tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Kayak keneng kono ning warung kono kae entuke apa padahal sudah mendengar adzan. Muncul kesombongan sebab ketaatan. Bukan berarti bertambahnya taat tidak penting, sangat penting. Namun hati-hati jangan sampai itu menjadikan riya. Karena riya itu setidaknya ada 4 hal. Yang satu, pahala baiknya di sisi Allah batal. Yang kedua, kita akan merasa lelah telah melakukan satu kebaikan namun tidak mendapat apa-apa di hadapan Allah. Yang ketiga, dicap oleh Allah dalam Al-Quran sebagai orang munafik. Sedang orang munafik itu fiddarkil asfal minan nar. Yang keempat, kalau kita meninggal belum bertobat, maka kita akan menghadap Allah dengan sifat kemunafikan. Na'udzubillah, hanya gara-gara riya. Oleh sebab itu Nabi kita bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan atasmu. Sehingga yang paling Nabi khawatirkan terhadap umatnya adalah asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Sahabat bertanya, masyirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Karena itu akan menghapus semua amal baik. Dan biasanya syirik kecil itu manusia melakukannya tanpa disadari. Bahkan sudah menjadi hobi. Lah ya, hobi kok riya terus piye? Hobi kok riya. Padahal itu satu hal yang sangat Nabi kita khawatirkan atas umatnya. Maka yang masih punya hobi riya, masih suka cerita-cerita tentang jabatan, kemewahan, pangkat, titel dan lain sebagainya, hentikan. Hentikan kalau tujuannya masih untuk riya. Percuma, sia-sia amal kebaikan kita yang sudah dilakukan. Terhapus gara-gara riya. Gara-gara sum'ah. Sesuatu hal yang biasanya tidak disadari oleh manusia karena sudah menjadi hobi. Hobi ini cerita-cerita tentang ini, tentang itu dengan tujuan pamer. Nah, saat dia cerita itulah dengan tujuan pamer, corone itu malaikat nyetipi pahala kebaikan. Nyetip tahu nyetip. Nah, dihapus untuk memudahkan pemahaman kita. Saat kita cerita tentang sesuatu karena untuk pamer, untuk riya, maka saat itulah satu persatu pahala kebaikan kita hapus. Ya, mudah-mudahan tadi hindarkan oleh Allah dari syirik kecil ini. Ini sangat berbahaya, membinasakan. Dan jujur kemauan, masing-masing semua dari kita pernah merasakan itu. Ada yang belum pernah merasakan? Ada? Nah, mudah-mudahan tidak ada. Nah, insya Allah ini menjadi ibrah buat kita mulai hari ini. Setiap kali hati ini mau riya, mohon ampun pada Allah. Jangan diperturutkan. Ya, ada lagi.